Lur, selamat datang di Ngalor Ngalobu Horor. Ya opo kabar lur, sehat-sehat kabeh ya. Kalian pernah nggak makan mie kuah terus sendoknya nyemplung ke dalam? Yang sabar ya lur. Sesuai requestan kalian, kali ini kita akan mengalor film action thriller berjudul Vantage Point tahun 2008. Ini film sering ditampilin di TV padahal. Ya oke, kalau kalian minta ya oke lah. Mungkin buat yang belum paham alur sebenarnya seperti apa, kalian bisa paham setelah lihat ngalor nanti. Vantage Point bercerita tentang pembunuhan presiden ketika akan memberikan sambutan. Ada 8 sudut pandang orang yang berbeda dari pembunuhan ini, dan ada satu kebenaran. Sebelum pantun, ada info menarik buat kalian lur. Kebetulan cewekku ini kan asli orang Arab. Nah kalau kita chattingan jadi bingung bahasanya lur. Untung aja ada aplikasi YouDictionary. Translate ke bahasa Inggris, Jepang, Jerman, dan lain-lain ke Indonesia itu udah biasa. Ini bahasa Arab ke Indonesia dia bisa lur. Dan YouDictionary juga udah bekerja sama dengan Oxford. Yang lebih entapnya lagi ada 2 fitur canggih dari YouDictionary, Magic Translate dan juga Camera Translate. Yang pertama ada Magic Translate, fitur yang bisa mentranslate chat WhatsApp ataupun dari website. Untuk bisa menggunakan fitur ini harus diaktifkan terlebih dahulu di setting aplikasi dan diberi izin aksesibilitas. Nanti panduannya ada dari aplikasi YouDictionary-nya. Gampang pokoknya, nggak pakai ribet. Oke, kita langsung coba aja ya. Ini kebetulan cewekku orang Arab nih lur, profile pic-nya aja Arab banget nih ya kan. Kita klik di sini ada icon tanda panah. Kalau kita klik, kita geser keluar kaca pembesar. Kita coba dulu ke kalimat yang pendek ya. Halo, apa kabarmu? Keluar nih lur. Halo, apa kabarmu? Lalu coba kita geser lagi ke kalimat yang panjang. Aku merindukanmu tapi aku tahu kamu tidak merindukanku. Nah, emang cinta itu kadang bertepuk sebelah tangan tapi nggak masalah lur. Oke, jadi kalau pakai Magic Translate ini nggak perlu buka tutup aplikasi lagi. Cukup dari WhatsApp kalian sudah bisa mentranslate bahasa apapun termasuk Arab. Yang kedua ada Camera Translate. Fitur ini bisa mentranslate kata-kata melalui kamera. Contohnya kita langsung klik icon kamera di YouDictionary-nya aja. Langsung kita arahkan ke kalimat yang ingin kita translate. Kita klik kameranya. Kita sesuaikan ukurannya dengan kalimat yang diinginkan. Lalu kita klik translate. Nah ini keluar ya, jangan lupa pakai masker karena lagi covid lur. Ya opo, ini aplikasinya sangat bermanfaat banget. Ya wes nggak usah pakai lama, langsung download aplikasinya. Link download ada di deskripsi ya lur. Oke, sekarang kita langsung pantun aja. Cak toyib gak mule-mule, monggo sekecaaken le. President of the United States has been shot. Salamanca, Spanyol. Tepat jam 12 siang, para pemimpin dunia dari 150 negara lebih berkumpul di Plaza Mayor. Presiden Amerika Easton bekerja sama dengan pemimpin dari 5 benua untuk membentuk sebuah aliansi baru yang berfungsi memberantas terorisme internasional. Kesepakatan ini dipicu sejak kejadian 11 September 2001 dan juga banyaknya teror di seluruh dunia. Plaza Mayor dipadati masyarakat, stasiun TV, dan juga keamanan yang sangat ketat. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang dari stasiun TV JNN. JNN merekam pertemuan itu. Diarahkan langsung oleh mak-mak bernama Rex dan reporternya Angie. Beberapa masyarakat setuju dengan kesepakatan itu dan beberapa lagi enggak lur. Ya biasalah ya, pro kontra. Presiden pun akhirnya datang dengan dikawal agen-agen rahasia dan ada agen rahasia senior bernama Thomas Barnes. Di mana setahun lalu di acara pertemuan sebelumnya Thomas berhasil menyelamatkan presiden dari tembakan orang tak dikenal. Wali kota selesai memberikan sambutan dan ketika giliran Presiden Easton yang akan memberikan sambutan, presiden tertembak dan ada seorang pria yang lari ke arah panggung. Entah tujuannya apa. Dan tiba-tiba film pun flashback dan kali ini adalah sudut pandang dari Thomas Barnes. Thomas khawatir akan terjadi hal yang sama seperti tahun lalu. Bersama agen Ken, Holden, dan Ron beserta agen-agen lainnya, mereka mengawal presiden ke Plaza Mayor.
Para agen memperhatikan orang-orang di Plaza Mayor dengan sangat teliti. Lalu Thomas melihat jendela yang tirainya bergerak-gerak, tapi itu hanya karena kipas angin. Dan ternyata terlihat kilatan cahaya dari jendela yang lain. Lalu orang yang ditangkap Thomas mengaku sebagai seorang polisi. Tapi Thomas nggak percaya dan minta dia ditangkap. Kemudian Thomas meminta handycam milik Howard, seorang pria yang terlihat merekam area jendela yang dicurigai. Ken pun pergi mengecek jendela tersebut dan Thomas menemukan ada rekaman yang lainnya. Oh my God! The bomb at the podium! Thomas tahu ada bom di bawah podium tapi dia sudah terlambat. Agent Ron tewas karena ledakan tersebut. Lalu Agent Holden mengejar pria yang mengaku polisi tadi karena berusaha kabur. Thomas pun mendatangi JNN untuk melihat rekaman mereka. Ken menelpon Thomas dan mengatakan dia sedang mengejar pelaku penembakan dari jendela yang dicurigai oleh Thomas. Lalu Thomas melihat suatu rekaman dari JNN. Rewind that. Oh my God. What did he see? Kembali ke jam 12 siang. Kali ini sudut pandang dari pria yang mengaku sebagai polisi. Dia bernama Enrique. Enrique menemui kekasihnya bernama Veronica dan memberikan sebuah tas sesuai permintaannya. Veronica mengatakan hanya Enrique lah satu-satunya pria yang dia cintai. Tapi Enrique nggak yakin karena dia melihat Veronica bertemu pria lain sebelumnya. Dan ternyata Veronica lah yang membuang tas berisi bom tersebut setelah penembakan terjadi. Howard pun merekam semua kejadian di sana. Anehnya Enrique ini kaget melihat Veronica membuang tasnya. Jadi sampai di sini ini, kayaknya si Enrique nggak tahu rencana sebenarnya dari Veronica. Kalau tahu dia pasti nggak di dekat podium, lur. Enrique lari dari kejaran Holden dan dia sempat melihat Veronica yang sudah berpura-pura menjadi petugas medis di mobil ambulans. Dan Enrique berhasil kabur ke bawah flyover, tempat perjanjian dirinya bertemu dengan Veronica. Surprised to see me alive? Sudut pandang keempat dari Howard, dia merekam bangunan dan orang-orang di sana. Veronica dan seorang pria bernama Javier juga terekam. Lalu seorang anak kecil bernama Anna dan ibunya menabrak Howard dan es krimnya pun terjatuh. Howard minta maaf ke Anna yang sudah menjatuhkan es krimnya. Kemudian Howard melanjutkan merekam wali kota yang memberikan sambutan, Thomas yang sedang mencurigai salah satu jendela, kejadian penembakan, Enrique yang ditangkap, dan juga Veronica yang membuang bom di bawah podium. Sir, we need your camera. Right there, but the shot is up to the left. The bomb at the podium! Howard melihat Anna yang kehilangan ibunya dan membawa Anna ke tempat yang lebih aman. Howard pun harus meninggalkan Anna untuk membantu Holden yang sedang mengejar Enrique sambil terus merekam. Itu handycam kok yang nggak ditaruh dulu, Howard. Saat Enrique kabur ke bawah flyover, Howard mengetahuinya dan langsung mengejarnya. Dan tiba-tiba Enrique sudah tertembak dengan seorang polisi di sebelahnya. Lalu Howard melihat Anna yang ditabrak mobil ambulans. Sudut pandang kelima, Presiden Amerika Aston. Karena ada dugaan ancaman, Presiden Aston ternyata digantikan dengan presiden palsu. Aston yang asli diamankan ke dalam hotel. Pihak keamanan gabungan berhasil menyadap isi email antar anggota kelompok teroris. Aksi teror ini adalah sebuah aksi balasan. Karena sebelumnya tentara Amerika berhasil menggagalkan penyelundupan bom dari Maroko dan menangkap orang-orang yang menyelundupkan bom tersebut. Sekarang ada kemungkinan mereka melancarkan aksi balasan dan ingin menunjukkan ancaman itu ke seluruh dunia. Sampai akhirnya Aston melihat melalui siaran berita bahwa ancaman itu benar-benar nyata. Aston palsu tertembak. Lalu disusul ledakan dari lobi hotel tersebut. Dan tiba-tiba sudut pandang ke-6 sampai ke-8 siapa? Kita lihat aja, lur. Veronica yang bertemu Javier ternyata menyandra adik Javier dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak segera melakukan tugasnya. Ternyata otak teroris ini adalah Suarez. Dia punya penyusup yang bekerja sebagai kameramen JNN bernama Luis dan juga sebagai pegawai di hotel tempat presiden tinggal bernama Felipe. Javier ternyata seorang pasukan khusus yang terpaksa menuruti perintah Suarez untuk menculik presiden. Javier dijanjikan keselamatan adiknya dan akan dipertemukan di bawah flyover.
Javier pun diberi kunci oleh Felipe dan berhasil masuk tanpa dicurigai keamanan di sana dengan berpura-pura menelpon istrinya. Suarez mengendalikan kipas melalui sistem dari HP-nya dan berhasil mengalihkan perhatian Thomas. Begitu pula dengan senjata yang ternyata dikendalikan oleh sistem miliknya. Lalu Suarez dan Veronica menyamar menjadi petugas medis dan membunuh adik Javier. Ingkar janji mereka ini, Lur. Di lain tempat, tepat setelah kericuan terjadi, Javier masuk ke ruang kendali, membunuh semua penjaga dan memberikan kode frekuensi para pengawal presiden ke Suarez. Kini giliran Felipe yang sudah terdoktrin dan melakukan bom bunuh diri. Dengan kode frekuensi yang didapat, Suarez berpura-pura meminta bantuan para pengawal di lantai kamar presiden untuk turun ke lobi dan menangkap penyusupnya. Penjagaan pun berkurang. Javier langsung menembaki semua pengawal di sana. Lagi-lagi Suarez mengaktifkan bom di bawah podium melalui sistem. Lalu Thomas yang berada di ruang JNN melihat agen Ken yang ternyata berkhianat dan menyamar menjadi polisi. Ken menembak agen lainnya, mengambil senjata yang digunakan untuk menembak presiden, menyamar menjadi polisi lalu kabur dari sana. Thomas pun langsung mengejarnya. Presiden berhasil diculik. Javier mengancam Veronica untuk menepati janjinya melepaskan adiknya di bawah flyover. Dia tidak akan mengampuni Veronica jika terjadi apa-apa dengan adiknya. Dan Javier ternyata sempat tertembak oleh para pengawal presiden. Ken melaporkan ke Suarez jika Thomas termakan tipuannya dan kini mereka sudah merasa menang. Karena Enrique masih terlihat hidup, Louis si kameramen JNN langsung dibunuh untuk dikambing hitamkan sebagai pelaku pengeboman dan penembakan presiden. Lalu Thomas mendapatkan informasi bahwa presiden telah diculik dan handphone milik Ken juga tidak bisa dilacak. Sampai akhirnya Thomas melihat mobil Ken yang menyusul Javier. Thomas memberikan informasi mobil yang dipakai Ken dan meminta bantuan untuk menyergapnya. Ken pun menyadari bahwa Thomas sudah mengikutinya. Suarez tidak memperbolehkan Ken pergi ke tempat pertemuan di bawah flyover sebelum menghilang dari pandangan Thomas. Tapi Javier ingin segera bertemu adiknya dan mengancam akan menembak Ken jika tidak segera ke lokasi. Sampai akhirnya Javier dan Enrique ternyata dijebak. Javier berhasil menembak Enrique duluan. Enrique yang cinta mati ke Veronica mengira Javier adalah pria yang mengganggu hubungannya. Sedangkan Javier mengira Enrique lah yang menyandra adiknya selama ini. Thomas ternyata berhasil selamat dan langsung menembaki mereka. Javier akhirnya ditembak oleh Ken dan Ken berhasil ditembak oleh Thomas. God damn you! Who's got the president? Ken! Presiden yang sudah sadar berusaha menyerang Veronica dan Suarez. Lalu yang terjadi... Stop him! Anna berhasil diselamatkan oleh Howard. Thomas pun curiga melihat ada pistol di dalam ambulans dan benar aja Presiden ada di dalamnya. Thomas langsung menembak Suarez yang masih hidup dan Presiden Easton pun berhasil diselamatkan. Thank you, Thomas. Buyar, bagus sih. Cuma kayaknya endingnya terlalu dipaksakan ya, Lur. Menurut kalian gimana? Komen-komen di bawah. Ya opo, jadi udah jelas ya. Suarez dan Veronica hanya memperalat anggota-anggotanya termasuk menjebak Javier dan Enrique demi kelancaran misinya. Meskipun udah nonton berkali-kali film ini tapi emang masih seru sih, Lur. Sudut pandang yang berbeda-beda, puzzle demi puzzle yang akhirnya mengerucut ke satu titik akhir yaitu di bawah flyover. Meskipun pertemuan mereka semua di bawah flyover ini ya itu tadi terkesan terlalu dipaksakan. Kalau kalian lihat filmnya secara utuh pasti paham lah, Lur. Tapi overall aku sih yes ya sama film ini.
Ya wis itu aja, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no to nembak presiden. Dan say yes untuk klik subscribe di bawah ini.